Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama, yang paling utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah SWT, yang mana Dia telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat sempat untuk dapat menyelesaikan tugas manajemen arsip dan dokumentasi. Perkenalkan, nama saya Nadia Nerazu, NIM 20110500033, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perbedaan antara arsip dinamis dan arsip statis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Ada beberapa indikator. Yang pertama, nama lembaga. Di arsip dinamis, nama lembaganya yaitu Pusat Arsip Dinamis, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, BUMN, dan BUMD. Sedangkan di statis, yaitu lembaga negara, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. Pusat dokumentasinya yaitu Lembaga Pengetahuan Indonesia. Yang kedua, sumber materi. Sumber materi di dinamis yaitu internal atau informasi yang dapat dilakukan khusus di lingkungan sendiri. Sedangkan di statis yaitu eksternal dan internal. Arsip statis bersifat umum dan terbuka dan diawasi dengan keamanan nasional perseorangan atau suatu penanggung jawab. Pusat dokumentasinya yaitu ekstrem, yaitu penyebaran informasi yang dapat dilakukan di luar lingkungan itu sendiri. Yang ketiga, sifat informasi. Di arsip dinamis yaitu kegiatan bisnis dan administrasi. Sedangkan di arsip di statis yaitu sejarah dari instansi atau suatu lembaga. Pusat dokumentasinya yaitu bersifat formal atau non formal. Selalu ada saksi dokumentasi di setiap kegiatan. Yang keempat, media penyimpanan informasi. Yang pertama, tercetak dan bentuk mikro. Yang kedua, audiovisual. Yang ketiga, elektronik atau optik. Yang keempat, realia. Sedangkan di arsip statis yaitu tercetak atau bentuk mikro. Yang kedua, audiovisual. Yang ketiga, elektronik atau optik. Yang keempat, realia. Pusat dokumentasinya ada di perpustakaan khusus. Yang kelima, jenis arsip yang dikelola. Arsip dinamis dikelola oleh yang pertama, arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif. Sedangkan di arsip statis, yang pertama, akuisisi. Yang kedua, pengolahan arsip. Yang ketiga, preservasi arsip. Yang keempat, pengaksesan arsip. Pusat dokumentasinya ada di dokumen primer dan dokumen sekunder yang berisikan aplikasi, teroi, majalah, dan disertai dengan paten. Keenam, kegiatan utama arsip dinamis yaitu penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip seperti desain formulir atau penilaian arsip dinamis, transfer arsip dinamis, investasi, pemberkasan atau penyimpanan arsip dinamis retensi, temu balik keamanan atau perlindungan, mikroreproduksi topografi. Sedangkan di arsip statis yaitu mengelola koleksi akuisisi, deskripsi pemberkasan rak rujukan pelestarian, mikroreproduksi topografi. Pusat dokumentasinya yaitu PDII, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian jasa dokumentasi dan informasi ilmiah sesuai dengan kebijakan Ketua PDII. Memberikan penerangan dengan cara menyediakan bahan literatur yang digunakan.
Ketujuh, pendidikan profesional pengelola. Di arsip dinamis, yang pertama, gelar bervariasi, sertifikat masih bersifat alternatif. Yang kedua, arsiparis. Sedangkan di arsip statis, yaitu tingkat magister, sertifikat masih bersifat alternatif. Dan kedua, arsiparis. Pusat dokumentasinya ada di dokumentalis. Yang ke-8, organisasi profesional pengelola. Di arsip dinamis, yaitu yang pertama IPI bergabung dengan APADI dan HPCI dan PMDIY. Yang kedua, INFLA, International Federation of Library. Sedangkan di arsip statis, yaitu ada ANRI, Nasional Republik Indonesia, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten, arsip perguruan tinggi. Adapun pusat dokumentasinya yaitu Penjabat Pengelolaan Informasi Dokumentasi PPID. Ke-8, regulasi yang mengatur. Di arsip statis yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 yang berisikan keseluruhan penetapan kebijaksanaan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional. Sedangkan di arsip statisnya yaitu pengaturan tentang akuisisi, arsip statis nomor 29 tahun 2011 tentang pedoman penelusuran arsip statis di lingkungan pencipta arsip. Adapun pusat dokumentasinya yaitu Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1661 tentang tugas kewajiban lapangan dokumentasi dan perpustakaan dalam lingkungan pemerintah. Yang ke-8, permasalahan yang sering terjadi di dalam pengelolaan. Di arsip dinamis yaitu 1. Fasilitas. Tidak adanya ruang khusus, terbatasnya fasilitas kearsipan. Yang kedua, SDM, yaitu kurangnya pengetahuan dalam penanganan arsip. Adapun pusat dokumentasinya yaitu dokumen akan semakin banyak dan apabila tidak ditangani maka akan berceceran atau timbulnya masalah di kemudian hari seperti terselip dan berceceran. Ke-9 yaitu fenomena yang diamati. Yang pertama, di dalam arsip dinamis yaitu menjaga informasi yang terkandung di dalamnya agar waktu arsip yang dibutuhkan dapat tersedia dengan cepat. Yang kedua, arsip dinamis adalah arsip yang paling baik dan benar. Yang ketiga, keterbatasan SDM yang menjadi arsiparis. Sedangkan di arsip statis, yang pertama, arsip statis yang bernilai tinggi sering digunakan untuk kepentingan penelitian dan kesejahteraan tanpa dikaitkan dengan lembaga atau instansi penciptanya. Yang kedua, keterbatasan anggaran untuk mengelola kearsipan. Adapun pusat dokumentasinya yaitu unit dokumentasi yang tidak sepenuhnya menerapkan aturan yang ada. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang perbedaan arsip dinamis dan arsip statis. Jika ada salah dari perkataan saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.